Okay, so welcome back to my class. Our topic today is embedding the noun phrase structure. The goal for today in this session, we turn clause structure to noun phrase structure. We especially want to explore embedding a principle underlying phrase structure in all languages. We start by looking at noun phrase structure in English, which illustrates embedding well. So, in bahasa Indonesia, embedding ini diterjemahkan sebagai penyisipan atau penyelipan. It refers to the process of inserting or integrating one element within another, especially in the context of grammar and syntax. For example, in noun phrase structures, embedding involves incorporating additional phrases or clauses within a larger phrase or sentence, gitu ya. Jadi kita belajar mengenai proses penyisipan atau penyelipan suatu elemen, dan kita fokusnya hari ini adalah noun phrase embedding, gitu. Sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang noun phrase. Do you remember? Yang Anda ingat tentang noun phrase itu apa? Subjek sama predikat. Kalau itu sentence atau clause. Both Berarti sentence and clause consist of subject and verb or predicate ya. Nah, kalau noun phrase, sekarang kalau misalnya kelas kata itu kan ada noun, ada adjective, ya Kak? Ya kan? Nah, ketika dimasukkan ke dalam konteksnya sinteks atau kalimat, jadi untuk membentuk kalimat itu kan perlu komponennya nggak? Komponen subjek, komponen verb yang akan berfungsi sebagai predikat, gitu kan ya. Lalu ada komponen objek, kemudian ada ajang seperti yang minggu lalu kita pelajari. Nah, noun itu dia dalam kalimat itu berfungsi sebagai subjek dan objek, baik objek dari kalimat maupun objek dari preposisi atau preposition. Nah, kalau noun itu kan bisa sendirian, bisa berupa rangkaian gitu. Kalau misalnya kita umpamakan sebagai rangkaian kereta, noun phrase, kepala lokomotifnya itu adalah the head of the phrase. Nounnya itu adalah lokomotifnya. Nah, yang di belakangnya ada gerbong-gerbong rangkaian lain. Nah, itu yang di embedding ini prosesnya. Apa yang dimasukkan ke dalam frasa ini sehingga mereka menjadi satu rangkaian noun phrase. Nah, rangkaian noun phrase ini bisa berfungsi sebagai subjek maupun objek. Baik itu objek dari kalimat maupun objek dari preposition. Contohnya kata apple. Apple itu noun bukan? noun. Iya. Betul ya, noun ya. Nah, apple ini bisa nggak kita buat dalam sebuah kalimat menjadi subjek? Bisa. Contohnya gimana? The apple is sweet. The apple is sweet. Subjeknya apa di situ? Apple. The apple. Ada dua kan? Bukan Ya, the apple-nya aja apple. sebagai subjek. Ya. Ya. Nah itu, the apple ini adalah rangkaian kereta yang masih sederhana ya. The apple. Itu rangkaian. Nah itu yang dimaksud dengan noun phrase. Bahkan apple-nya sendiri pun boleh aja sih sebagai subjek ataupun objek. Misalnya lagi yang sebagai objek, I like apples. My sister doesn't like apples. Nah, di situ apple berfungsi sebagai objek dari kalimat. Kalau misalnya object of preposition, misalnya, inside the apple, we found a maggot. Nah, inside the apple, gitu. Apple-nya sendiri adalah objek dari preposisi inside. Nah, apple ini kan adalah sebuah noun. Ketika kita tambahkan rangkaian seperti rangkaian kereta tadi, itu namanya proses embedding. Apa aja yang bisa jadi sisipan yang dimasukkan sehingga mereka menjadi rangkaian unit berfungsi sebagai noun. Nah, misalnya nih kita tambahkan, apple itu kan bisa tunggal bisa jamak ya, apples misalnya, sama-sama noun. Misalnya kita tambahkan di depannya adalah the, dibacanya menjadi the apples. Ya kan? Bisa an apple, ya enggak? The apples. Nah, ini berarti sudah mulai proses penambahan atau penyisipan nih di apple sendiri itu sudah masuknya ke noun phrase. Dan ini kalau misalnya ini kan saya batasi dengan kotak ya, berarti dia satu unit gitu loh, satu unit yang
menjadi satu kesatuan atau satu rangkaian yang bisa berfungsi bagaimana layaknya noun, yaitu sebagai subjek ataupun objek. Sampai sini paham yang dimaksud dengan noun Paham, phrase? Mem. Oke, lanjut ya. Kata the sendiri di sini memiliki nama sendiri, yaitu determiner, penentu gitu ya. Bisa the, bisa this, bisa that, bisa these or those, nah itu semuanya determiner. Nah, ini menjadi satu rangkaian noun phrase. And then we also can add here between the and apples. Misalnya big. Big itu masuk kelas kata apa? Adjective. Adjective. Yes, adjective. Jadi kita kasih kodenya A ya. A here is for adjective, the big apple. So this is becoming one unit function as noun. So it is called noun phrase. Nah, kenapa ini dalam kurung? Kenapa ini enggak? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kalau dalam kurung ada Adjective. tambahan ya, Mem. Ya, kalau nggak dikurungin seperti N ini, Itu necessary, perlu. yes, it's a must, it's a compulsory, wajib gitu ya. So, for example, we can say big apples. We can also say the apples or the big apples. Jadi, si determiner ini dan adjective, makanya dalam kurung, karena mereka tambahan dan tidak wajib. Nah, inilah yang disebut lokomotifnya atau kepalanya nih, the N. And to construct a noun phrase, the noun is necessary. It's a compulsory, harus ada gitu ya. Sementara determiner atau adjective boleh ada, boleh enggak. So this is the rule of the creation of noun phrase. Ini the basic rule-nya ya. Kalau misalnya ada beberapa kata disusun itu gimana, Miss? Yang mana duluan? Nah, ini determiner and then adjective and the head is the noun. So this is what we call the rule of noun phrase atau disingkat NP. Jadi kalau nanti ke depan lihat NP itu maksudnya noun phrase ya. Nah, we can also add another word around here in between the and big, between determiner and adjective. For example, the word two apples. Nah, two itu kan sebenarnya aslinya itu kalau di secara tradisional ya, traditionally numeral are classified as a type of adjective. However, they are not mutually substitutable for adjectives. For example, their ordering cannot be reversed. Misalnya ya, saya punya 2 apel besar. How do you say that in English? I have 2 big apple. Yes, I have 2 big apples. Kan 2 ya, 2 big apples. Nah, kalau misalnya adjective itu misalnya gini ya, saya punya apel besar yang enak gitu ya. You can say I have big delicious apples or I have delicious big apples. Sebenarnya nggak masalah itu ditukar, nggak akan mengubah sintaksnya tuh secara signifikan gitu ya. Tapi kalau misalnya two big apples kita tukar posisinya I have big two apples itu nggak lazim dipakai ya. So therefore we must recognize a separate category in the lexicon here called quantifier. Jadi to ini kita nggak sebut adjective walaupun angka-angka itu sebenarnya aslinya kata sifat ya adjective. Tapi untuk di sintaks ini kita sebut numeral adalah quantifier. Jadi kita tandai dengan kata Q ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi begini. Two apples itu bisa diucapkan sudah dimengerti ya, two apples. Two big apples juga bisa. The two big apples juga bisa. Yang nggak bisa adalah the two big gitu kan, tanpa applesnya. Nggak bisa kan ya? Nah, to di sini kita sebut sebagai quantifier, kodenya adalah Q. And quantifier includes numerals like 1, 2, 3, 4, and so on. And other words which are mutually substitutable for them. Like, for example, many, few, and some, misalnya ya. Now, after the quantifier is embedded here, is there another component we can add in the rule of noun phrase? Kira-kira kita udah nambahin determiner nih, quantifier, adjective, before noun. So, can we add another component
in the rule of noun phrase, kira-kira apa lagi yang bisa ditambahkan di sini? Words like very, rather, extremely, they are called degree words. Nah, di sini kita bisa tambahkan very big apples atau bisa juga disebutnya intensifier ya untuk menekankan. Jadi disebutnya adalah degree words atau disingkat dengan DEG di sini ya. So the two very big apples is become the new noun phrase. Maka kita masukkan di sini nih. Setelah determiner ada quantifier. Quantifiernya bisa some, kayak tadi ya saya bilang ya many, a few. Kemudian ada degree words like very, extremely, kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian ada adjective, lalu lokomotifnya atau kepalanya adalah noun. So this is the rule of noun phrase. Now, the degree here can occur just before an adjective. Okay, let's see here. Now, is this really the rule of noun phrase? This position ada determiner, quantifier, degree, adjective, and nouns. Coba kita analisa lebih jauh ya. Kita bisa nggak bilang gini, the apples? Bisa nggak? Bisa. 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 Coba analisa satu-satu nih. Two apples? Bisa. 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 Big apples? Bisa. 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 Bagaimana dengan ini? Very apples? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Make sense. Nggak bisa. Masa sangat apel? Jadi apa yang kita bisa simpulkan di sini? Degree itu harus ada adjektifnya. Ya, di sini degree itu harus mengikuti sesuatu tapi bukan kata benda, bukan kepalanya. Tidak seperti determiner, adjective tadi ya, atau quantifier, dia bisa langsung ketemu lokomotifnya ini, si kepalanya. Tapi very nggak bisa, atau degree yang lainnya. So, dia harus diikuti oleh, setelah kata degree ini harus diikuti oleh adjective. Now, kita coba analisa dengan tree structure ya, the two very big apples. So we have two structures here. Yang pertama noun phrase, di mana masing-masing sejajar nih. The two very big apples, determiner, quantifier, degree, adjective, and the noun. Atau dibuat seperti ini, degree, quantifier, kemudian ada adjective phrase, lalu noun. Di mana adjective phrase ini dia menjadi unit sendiri gitu yang independen, yaitu terdiri dari degree dan adjective yang di sini adalah very big. Jadi mereka adalah pasangan sebagai satu unit gitu, sebagai adjective yang menerangkan si apples. Menurut Anda semua, what is the constituent structure of the phrase? The pink one or the yellow one? Coba kira-kira. Salah nggak apa-apa ya, kalau misalnya ini kan belajar dua arah gini, jadi harapan saya nempel gitu yang ngerti. Nah, menurut kalian, structure yang paling tepat untuk frase the two very big apples, apakah yang pink ataukah yang yellow? Which one? Pink ya, Mem. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Oke, kita jawab Yellow. bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng nih. Now, the word very, ya, kata very ini, itu dia sebenarnya muncul itu sebagai apa di sini? Di frase the two very big apple. Fungsinya very ini sebagai apa? Menjelaskan big. Betul sekali, menjelaskan big. Makanya tadi dia nggak bisa very apples, karena very doesn't modify apples. Dia nggak menjelaskan ke apelnya, tapi menjelaskan intensifying the adjective big. Ya kan? The word very modifies big, and the word very doesn't modify the, two, or even apples. So that is, it is closer semantically to big than to other words. Jadi secara semantik dia lebih dekat ke kata big daripada ke kata-kata lainnya. This suggests that the yellow tree is the correct structure. Gitu loh. Karena si very ini menjelaskan big, jadi dia merupakan satu frase tersendiri. Dia satu unit tersendiri, fungsinya adalah sebagai adjective phrase. Adjective phrase itu kan berarti kata yang adjektif yang lebih dari satu, tapi fungsinya
sebagai satu unit gitu ya, fungsinya sebagai adjective, yaitu menerangkan kata benda. Nah, yang very big adalah apples, betul. Tapi very nggak bisa dia sendirian apples. Kalau dia bisa sendirian ke apples, maka dia strukturnya bersusun seperti ini. Jadi determiner menerangkan apple, quantifier juga menerangkan apple, noun-nya ya. Degree juga menerangkan apples, dan adjective menerangkan apples. Maka dia sejajar seperti ini. Padahal degree di sini bukan menerangkan apples, dia menerangkan big. Seperti itu. But is there any syntactic evidence supporting this conclusion? Kita coba analisa ya bareng-bareng ya. Big can occur, bisa muncul atau terjadi without very. Ya enggak? Ya. The two big apples bisa kan? But very cannot occur without big. So, therefore, very modifies big. And they function as one unit, as an adjective phrase. So, that is the explanation in the yellow tree. Jadi, the phrase structure rules for hypothesis seperti ini. Noun phrase terdiri dari determiner, quantifier, adjective atau adjective phrase, lalu dikepalai lokomotifnya adalah noun. Nah, sementara adjective phrase-nya sendiri kalau kita breakdown, ada apa? Ada degree dan adjective. Di mana degree-nya dalam kurung tidak wajib. Yang wajibnya adalah adjektifnya. Jadi adjektif doang di sini nggak apa-apa. Tapi kalau mau ada degree juga boleh selama adjektifnya ada. Paham nggak? Paham. Paham, Mem. Paham ya? Jadi degree nggak bisa muncul tiba-tiba hanya untuk modifikasi atau menerangkan noun. Dia boleh ada kalau diwajibkan ada nih adjektifnya. Nah, balik lagi ke structure yang tadi ya. The two very big apples. Is this the rule of noun phrase? Not really. Why? It's supposed to be like this. Nah, very big as adjective phrase. Jadi seperti ini polanya. Pola atau rule of noun phrase. Determiner, quantifier, adjective phrase, and noun. Ini boleh tunggal adjektif aja atau boleh ada kata-kata lain. Misalnya tadi adalah degree. Nah, di sini dijelaskan maksudnya footnote-nya ya. Footnote-nya dari AP adalah degree yang harus diikuti dengan adjective. Gitu. Nah, ini the rule of noun phrase. Nah, ini the rule of adjective phrase. Oke. Nah, kalau mau ditaruh di atasnya semua lebih jelas. Adjective phrase itu kurung buka, kurung tutup, tapi di tengahnya ada degree dan adjective. Gitu ya. Di dalamnya itu adjective phrase-nya adalah degree dan adjective. So, speaking of quantifiers, in the previous example, I already gave you an example of quantifier is number 2. Yang ini nih. Nah, ini kan quantifier ya, 2. Nah, selain angka, ini kita juga ada many contohnya. Many and 300 itu pasti quantifiers. And what I'm trying to say here that quantifiers can also be modified by degree word too. Jadi nggak hanya adjective yang bisa ada degree, tapi juga quantifiers. Karena kan quantifiers awalnya itu kan memang adjective ya, kayak angka gitu. Tapi di sini contohnya misalnya many. Many bisa ditambahkan dengan too many. Too many apples. Nah, kalau many adalah quantifiers, maka too adalah sebagai penguat gitu ya. Atau degree word. Penguat kata many. Jadi too di sini menerangkan many, bukan menerangkan apples-nya. Sementara nomor 2 gimana nih penjelasannya? Kata 300 ini menjelaskan apa? Apple. Triples. Kalau approximately menjelaskan apa? 300. Yes, rata-rata gitu kan artinya ya. Approximately 300 apples. Kira-kira atau rata-rata ada 300 apel. So approximately and the word to here, they exist to modify the quantifiers that follow them. Nah, to modifies many and approximately modifies 300. So we also need to allow for the possibility of quantifier phrase. Karena ini lebih dari satu kan ya. Many adalah
quantifier, tapi ketika ditambahkan degree di sini menjadi quantifier phrase. So inside the noun phrase itu ada frase lain. Inside the noun phrase there is a quantifier phrase and also there is an adjective phrase. The possibility. Ya, ada kemungkinan untuk muncul frase-frase yang lain. Yang tadi kita sudah bahas ada adjective phrase. Nah, ternyata quantifier phrase juga memungkinkan muncul di noun phrase. Makanya kata apples bisa panjang modificationnya ya. Bisa menggunakan tadi adjective, determiner, quantifier. Kemudian si adjective-nya juga bisa dimodify lagi nih. Mendapatkan degree. Kemudian di sini quantifiernya juga bisa mendapatkan degree. Jadinya tambah panjang, tambah kompleks frasenya. So, kalau di sini contohnya the two very big apples. Kata two di sini kita tambahkan only. Nah, only ini kan hanya apa? Hanya dua kan? Nggak mungkin hanya apel. Di frase ini kurang cocok gitu ya konteksnya. Only two very big apples. So, only two itu adalah sebuah frase, ya kan? Frase apa? Quantifier phrase. Di mana footnote-nya quantifier berisi degree yang mana tidak wajib ya, karena kan dalam kurung. Kalau mau dipakai degree, maka harus atau wajib ada lokomotifnya sendiri nih, yaitu quantifier. Jadi di dalam noun phrase itu ada adjective phrase, dia punya kepala lokomotifnya nih ya. Dan si quantifier phrase juga punya kepalanya juga nih di dalam quantifier phrase, yaitu kepalanya adalah si quantifier. Jadinya the only two very big apples. Nah, kalau dimasukkan seperti ini. So, in the noun phrase, the rule of noun phrase, the head is the noun, but it can be modified by determiner, quantifier or quantifier phrase, and adjective or adjective phrase. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum lanjut? Jadi Nggak kalau ada, kita Mem. lihat nih, belum ya. Kalau kita lihat nih kata benda, nggak hanya apple, semua kata benda lainnya. Itu bisa kembang, yaitu dari dengan menyisip-nyisipkan nih, embedding ini. Dengan menyisipkan kata-kata lainnya yang menerangkan si apples, yang mendukung si apples. Tapi di situ nggak hanya bisa satu kata aja, satu kata ini bisa berkembang menjadi beberapa kata lagi di dalamnya ya. Right, let's continue. Nah ini tadi ya, too many apples, kan berarti ini kepalanya apples ya, berarti dia noun phrase. So here the noun phrase consists of quantifier phrase and the noun, dimana quantifier phrase-nya ini too many nggak wajib. Yang penting ada noun-nya nih apples. Tapi di dalam quantifier phrase ini ada degree yang mana nggak wajib. Tapi kalau ada degree wajib ada quantifier-nya. Nah sama nih approximately 300 apples sama pola the rules of noun phrase is quantifier phrase and the head is the noun. Note catatannya jangan lupa quantifier phrase ini terdiri dari degree dan dikepalai yang wajib nih quantifiernya yang harus ada. So, all the major modifiers in a noun phrase can be phrases. Oke, tadi adjective bisa jadi adjective phrases ya. They are not limited to single words. For example, the degree word inside a QP or AP sebelumnya tuh yang tadi very big ya, can be replaced by a degree phrase or degree phrase disingkatnya ya. Nah ini ada lagi nih. Jadi di dalam noun phrase ada quantifier phrase, ada adjective phrase yang tadi adjective very big ya. Tapi bahkan di dalam quantifier phrase ini itu bisa digantikan dengan degree phrase langsung. Misalnya gimana? Almost too many apples. Jadi kan too many sendiri itu kan quantifier phrase ya nggak tadi ya? Too many kan quantifier phrase. Nah, si degree-nya ini tuh bisa dibikin frase lagi. Misalnya ditambahkan almost too many apples. Or, yang tadi kita punya contoh frase big apples ya. Kan adjective phrase-nya tuh very big. Ya kan? Tapi mau ditambahin so bisa ya kan? It was so
big. Nah, itu bisa. It was very big. Misalnya itu kan kalimat ya. Tapi mau ditambahkan misalnya apa ada intensifier-nya di sini ya. So very big apples. There were so very big apples. Nah, berarti udah ada very, ada so. Nah, si so ini sebagai apa di situ? Almost ini fungsinya sebagai apa di situ? Kita coba analisa nih. Si kata almost, dia itu di sini menerangkan apa? Apakah menerangkan apples, almost apples, hampir apel gitu kan? Aneh ya. Di sini kan almost di sini menerangkan to, maka dia menjadi frase. Dan so di sini menekankan very-nya, berarti sangat-sangat gitu. Jadi so di sini menerangkan very, maka dia juga jadi frase. Disebutnya degree phrase. Nah, almost too many apples di sini, almost to-nya adalah degree phrase, sementara kalau kita sambung sampai many menjadi quantifier phrase, karena dia dikepalai oleh quantifier. Tapi kalau total semua, ini kepalanya apa nih? Kepala lokomotifnya Noun yang narik phrase. kata-kata ini semua menjadi jalan apa? Apples ya. Jadi dia noun, maka disebutnya noun phrase. Begitu. So inside the noun phrase, there can be other phrases. Tapi semuanya narik gitu. Apples ini menarik semua kata ini. Dan many menarik kata to. To ini menarik almost. Tapi nggak bisa apples menarik to sendirian atau dia apples menarik almost sendirian. Kalau dia bisa, maka dia bukan bagian dari frase masing-masing unit tersendiri. Jadi nanti structure tree-nya ya sejajar semua kayak yang tadi contoh yang di apa pohon yang warna pink. Itu sejajar semua. Sebenarnya kan enggak bisa nih. Apples sebagai kepala lokomotif yang kalau saya gambarkan kereta, dia menarik cu aja gitu. Nggak bisa kan? Atau menarik almost aja, nggak bisa. Gitu. Nah, so di sini noun phrase-nya terdiri dari quantifier phrase dan quantifier phrase-nya terdiri dari degree phrase. Ya. Dan nanti seterusnya degree phrase-nya juga terdiri dari degree lagi gitu, jangan sampai tanpa terbatas ya. Bisa jadi panjang tuh noun phrase. Nah, contoh lain nih yang kita punya tadi ya, big apple. So very big apples. Kepalanya adalah apples. Sudah pasti ini noun phrase. Tapi apples di sini apakah dia menariknya dalam sejajar posisinya semua kan enggak ya? Jadi so di sini menerangkan very, maka dia adalah degree phrase. Dan so very di sini menerangkan big. Ya kan? Maka dia disebutnya adjective phrase karena big kepala lokomotifnya adalah adjective, maka dia disebut adjective phrase. Nah, terakhir ditarik paling depan kepala lokomotifnya adalah kata benda atau noun, maka dia disebutnya noun phrase. Di mana noun phrase terdiri dari adjective phrase bersama noun, tapi adjective phrase-nya juga terdiri dari degree phrase bersama quantifier, dan degree phrase yang terakhir terdiri dari degree dan degree. So sama very. Seperti itu. So far, the rule of noun phrase is like this. Determiner, boleh ada di depannya kayak and, the, this, that, these, those. Kemudian ada quantifier phrase, ada adjective phrase, dan dikepalai oleh noun. Kenapa ini dikasih bintang? Artinya, adjective phrase ini bisa lebih dari satu adjective phrase ya. Pernah dengar istilah ini nggak yang waktu itu rame di TikTok? Very demure, very mindful. Tahu nggak? Iya, pernah, Mem. Nah itu kan ada adjective phrase ada dua. Very demure sama very mindful. Nah itu ada dua adjective phrase yang beriringan. Jadi boleh aja adjective phrase-nya banyak gitu. Very big, very delicious, apples. Bisa aja. Jadi ini dikasih tanda bintang. Jadi bisa tidak terbatas gitu adjective phrase-nya. Kemudian ada quantifier phrase yang terdiri dari degree phrase ditambahkan, diwajibkan dikepalai oleh quantifier, dan adjective phrase itu isinya adalah degree phrase dan adjective kepalanya. Sementara degree phrase ini dikepalai oleh degree. Di sini juga bisa degree lagi. Gitu. So, the noun phrase itu ada quantifier phrase yang tadi ya.
Contohnya nih, almost too many apples. Jadi noun phrase di sini terdiri dari, nah kebetulan ini nggak ada determinernya, kan nggak wajib ya determiner ya. Untuk yang contoh almost too many apples, itu terdiri dari quantifier sama noun-nya. Quantifier phrase-nya terdiri dari almost to, ya udah degree. Ini kenapa pakai segitiga? Ini untuk mempersingkat. Sebenarnya kalau dipanjangin lagi kan bisa ditulisnya di sini degree, baru di bawahnya tulis almost to. Ketika dia mengulang susunan yang di atas boleh langsung segitiga gini. Jadi langsung almost to. Kemudian kepalanya adalah quantifier yaitu many. Jadi si almost ini menerangkan to, sementara almost to ini menerangkan many. Quantifier. Makanya dia jadi satu unit nih cabangnya, enggak sejajar semua sama noun. Sementara quantifier phrase ini baru menerangkan apples-nya sebagai satu unit, almost too many. So this phrase within phrase structure is more visible if we draw a tree like this to generate the rules like this. Kalau ini mungkin sedikit abstrak ya, tapi kalau digambarkan ke pohon seperti ini lebih jelas aja bahwasanya quantifier phrase ini bisa terdiri dari degree sama quantifier, dan degree sendiri terdiri dari degree dan degree lagi ya. Ini menerangkan almost menerangkan to, sementara almost to menerangkan many, dan ini semuanya sebagai satu unit menerangkan apple. Gitu. Now, ini aja udah ada masukan beberapa atau sisipan frase-frase lain seperti degree phrase, quantifier phrase, or adjective phrase yang tadi ya, yang contoh sebelumnya. Ada lagi nggak yang bisa disisipin? Are there any other phrases that can occur inside a noun phrase? Kira-kira ada lagi apa? Udah cukup? Verb Bisa phrase. ada apa enggak? Yes, kira-kira frase apa yang belum masuk? Nih, misalnya gini, almost too many apples, ditambahin belakangnya. Keterangan apa? Yang kira-kira nyambung ya, almost too many apples. On the tree. On the table. Yes, good job. On the tree, on the table, in the fridge, right? In the basket, on my hands. Nah, itu sebutannya frase apa? Baru minggu lalu loh. Position. Yes, prepositional phrases. Ya, atau disingkat dengan PP. Nah, prepositional phrase di dalam noun phrase. Contoh, apples in the basket. Nah, ini dia prepositional phrase-nya. In the basket. Tapi coba kita lihat nih. Kita analisa lagi. In the basket, ini itu preposition. The basket-nya apa? Noun phrase. Iya. Segitu kompleksnya ya bahasa ya. Keren sih gitu. Jadi di dalam noun phrase ada noun phrase lagi. Tapi noun phrase ini mengekor ke preposition. Jadi nggak bisa bilang apples the basket gitu ya. Di sini ya di konteks ini nggak pas gitu. Jadi harus ada preposition. Jadi the basket di sini adalah noun phrase yang dikepalai oleh basket ya. Tapi dia ngikutnya adalah ke in. Makanya ini semua adalah prepositional phrase. Jadi prepositional phrase itu lokomotifnya di sini ya. Duluan in. Dan itu pasti yang namanya preposition itu selalu objeknya adalah noun phrase. Mau dia sendirian, mau banyak. Pokoknya pasti noun phrase. Noun phrase yang mengikuti preposition. Nggak bisa kata kerja. Gitu ya. Nggak bisa determiner sendirian juga nggak bisa. Pasti ujungnya noun. Gitu. In the gitu dong juga nggak bisa. Kan harus ada noun-nya. So, we should add in the rules then. Noun phrase itu di depan didahului oleh determiner, diikuti quantifier phrase, diikuti oleh adjective phrase, lalu wajib noun, ini nggak pakai kurung karena wajib ya, dan diikuti prepositional phrase. Yang dalam kurung itu nggak wajib. Di mana quantifier phrase di dalamnya ada degree phrase yang diikuti wajib oleh quantifier, kemudian adjective phrase yang di dalamnya adalah degree phrase dikepalai oleh adjective, dan degree phrase-nya sendiri nih yang ada dalam kurung ini isinya adalah degree and degree.
Kemudian prepositional phrase adalah preposition yang diikuti noun phrase. If you notice di sini perhatikan nih, nggak ada yang dikurung. Kenapa? Karena sama-sama perlu. Sama-sama perlu harus ada gitu ya. Kalau mau bikin prepositional phrase, bukan mau bikin noun phrase-nya ya. Ketika mau bikin noun phrase, prepositional phrase ini nggak wajib. Hanya jika dibutuhkan saja. Tapi kalau mau bikin prepositional phrase, baik preposition, ini P-nya preposition, dan noun phrase itu harus ada untuk membentuk prepositional phrase. Contoh, in the basket, on the table, on the trees, misalnya gitu ya. Under the rug, misalnya. Itu harus, kalau prepositional phrase, harus ada preposition, harus ada noun phrase. Dan noun phrase, balik lagi ke atas nih ya. Jadi, rules-nya itu, ini kan prepositional phrase terdiri dari preposition dan noun phrase. Nah, noun phrase sendiri, balik lagi ke atas, ada ini. Bisa nggak habis-habis ya. Kreasi noun phrase sendiri. Ini baru noun phrase. Belum jadi sentence atau clause. So, since a noun phrase can contain a prepositional phrase, and a prepositional phrase in turn contains another noun phrase, this results in a tree structure with one noun phrase node dominating another. Nih, gini aja deh gambaran aja nih, langsung. Ini noun phrase, kemudian ada determiner, contohnya the ya. Kemudian ada noun, yaitu apples. Kemudian ada prepositional phrase. Nah, prepositional phrase ini pasti dibagi dua dong, yaitu preposition dan noun phrase. Noun phrase-nya apa? Misalnya, the basket. The apples in the basket. Nah, di noun sendiri, di sini bisa ditambahkan cabang sebelum noun, ya kan tadi ada adjective. Ya enggak? Ada quantifier. Nah, quantifier sendiri bisa tambah cabangnya menjadi quantifier phrase and then degree phrase. Kemudian adjective phrase di sini sebelum noun bisa adjective phrase-nya ada modifiernya dan adjective, dan modifiernya juga bisa ditambahkan another degree gitu ya. Jadi bisa tambah banyak, bisa beragam. Now, masih di apples in the basket. Since a prepositional phrase can be added to the inner lower noun phrase, karena bisa tambahkan di noun phrase di sini ya. Nih. You can see that English has potential for producing some very large noun phrases yang tadi saya gambarkan. Di sini noun phrase-nya kan utamanya ada determiner, noun-nya, lalu prepositional phrase di belakang ya. Karena ada prepositional, jadi noun-nya ini yang wajibnya di tengah. Nah, prepositional phrase tadi yang sudah saya jelaskan terdiri dari preposition dan noun phrase. Noun phrase-nya sendiri ini bisa bertambah panjang cabangnya. Misalnya kayak gimana? Dari the basket di sini bisa ditambahkan prepositional phrase lagi kan? Contohnya on the table. Jadi apel yang di dalam keranjang, keranjangnya ada di mana? Di atas meja. Di atas meja. Jadi yang sejajar dengan noun phrase di sini ada prepositional phrase baru. Kemudian cabang lagi menjadi preposition dan noun phrase on the table. Nah, table-nya juga pasti bisa bercabang lagi. On the table-nya tuh yang gimana misalnya. Dan seterusnya sepanjang yang bisa dikreasikan ya. Nah, tapi walaupun dia panjang seperti itu bisa memanjang si noun phrase ini, ada batasannya. Constraint on phrase structure rule. Apa yang bisa dibatasi? Head refers to the central and most important daughter of a phrase. Jadi, kalau kita lihat nih kan ada kepalanya ya. The head on noun phrase adalah noun, ya enggak? Kepalanya ini si lokomotif noun phrase adalah noun. The head of verb phrase is verb. The head of adjective phrase is adjective. The head of prepositional phrase is preposition, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada masing-masing frase itu pasti ada kepala lokomotifnya ini. All phrasal categories have heads, but not all word level can be the heads of phrases.
Saya ulang ya. Semua kategori phrasal, misalnya noun phrase, verb phrase, adjective phrase, prepositional phrase, pasti memiliki kepala. Tapi tidak semua kata-kata yang selevel sama kepala itu bisa jadi kepala frase. Contohnya apa? Ini kalau misalnya saya kasih lihat, nah, the only two very big apples. Kata mana yang nggak bisa jadi head? Two bisa jadi head. Big bisa jadi head. Very bisa jadi head sebagai degree phrase ya. Kata mana yang nggak bisa jadi head? Yang jadi kepala lokomotif? The only. Di. The, iya betul. The or the. Only itu kan degree. Degree bisa ditambah degree lainnya kalau memungkinkan. Tapi determiner itu nggak bisa. The bisa mengepalai apa? Gitu. Nggak ada dia. This juga nggak bisa. So, kita balik lagi ke yang tadi. So, determiner is such a category in English. There are no modifiers and thus there are no determiner phrases for determiner to be the head of. Jadi, determiner itu nggak bisa dimodify gitu. Nah, kayak misalnya the. Gimana modify the sama sama an? Misalnya very the kan nggak bisa. Little the, little nggak bisa. Gitu. So, walaupun kata-kata yang komponen lain bisa berkembang menjadi frase-frase lain yang tadinya tunggal, kata tunggal, kemudian dia beranak gitu ya, beranak pinak menjadi frase, tapi ada yang nggak bisa, yaitu determiner. So, what about possession? Nah, possession tadi belum saya jelasin. Possession itu bisa masuk ke noun phrase juga, kayak misalnya book of mine, gitu kan ya? Itu kan possession ya, buku saya, my book. Itu kan noun phrase juga. Nah, contoh dalam pohonnya seperti ini. Jadi noun phrase, frasanya ini the butcher's wife's family. Ada dua nih possessionnya. The butcher's wife's family. Nah, kita bagi dua nih. Kepalanya pasti yang paling ujung kalau noun phrase ya. Kepalanya adalah nounnya itu family. Tinggal the butchers sama wives. Nah, kita pecah aja dulu yang pertama. Noun possessivenya itu adalah the butchers. Yang kedua adalah wives. Ya udah kita pecah nih noun phrase yang the butchers. Kemudian sama noun wife. Paling ujungnya, paling depan gitu ya. Nah, kemudian yang depannya, yang sebelumnya the butchers itu kita pecah lagi menjadi determiner dan noun. Menjadi the butcher's wife's family. Jadi kita cari dulu kepalanya nih, kepalanya kan family, ya udah pasti dia noun. Di belakangnya adalah dia menjadi noun possession, noun phrase sebagai possession. Nah, tinggal the butcher's wife, kita penggal satu nih wife, tinggal apa? The butchers. The butchersnya kita penggal lagi sebagai determiner dan noun. Nah, ini contoh lainnya. The artichoke's tree shrivel leaves. Nah, ini kita lihat nih. Kepalanya kan nounnya kan ini noun phrase, berarti ada kepalanya dong. Kepalanya kan adalah leaves. Udah dia dapat leaves. Yang lainnya ada tree. Tree itu kan quantifier. Shrivel itu adjective. Ini sejajar nih. Tapi ada possession. Nah, possessionnya kita jadikan noun phrase possession dulu, satu kelompok, lalu dibagi dua, determiner dan artichokes. Karena di sini adalah menjelaskan artichokes. Seperti itu. Dan noun possession ini sebagai satu kesatuan kan milik punya artichoke. Kalau ini kan punya istrinya, keluarga istrinya si tukang daging. Seperti itu. Any questions? Draw a tree structure for each of the following noun phrase. Tinggal ikutin yang tadi saya kasih contoh. Thank you, that's it. My presentation. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti boleh tanya ke grup.